Pernah tidak kalian merasa stres sendiri melihat burung murai batu kesayangan yang biasanya gagah, tiba-tiba jadi pendiam dan malas berkicau? Padahal sudah dikasih jangkrik banyak, kroto segar, sampai vitamin mahal, tapi tetap saja cuma ngeriwik. Tenang dulu kicau mania, kalian tidak sendirian, karena banyak sekali teman-teman kita yang mengalami hal serupa. Di video kali ini, kita akan membongkar rahasia turun-temurun tentang ramuan herbal yang sudah terbukti ampuh, bikin murai batu kalian punya stamina super, mental petarung yang meledak-ledak, dan pastinya jadi gacor siang malam. Kita tidak bicara soal bahan kimia berbahaya, tapi soal keajaiban alam yang sering ada di dapur kita sendiri. Pastikan tonton sampai habis, karena takarannya harus pas agar hasilnya maksimal, dan burung tidak malah over birahi. Selamat datang kembali di channel Cinta Kicau Mania, tempat kita berbagi ilmu dan hobi seputar dunia burung berkicau. Stamina adalah kunci utama bagi seekor murai batu untuk bisa tampil prima, baik itu di rumah sebagai kelangenan maupun di arena perlombaan. Tanpa stamina yang kuat, nafas burung akan pendek dan suaranya tidak akan tembus. Banyak orang salah kaprah dengan memberikan doping kimia secara berlebihan yang justru merusak ginjal dan metabolisme burung dalam jangka panjang. Itulah alasan mengapa saya sangat menyarankan kalian untuk beralih ke ramuan herbal. Bahan alami ini bekerja secara konstruktif, memperbaiki sel dari dalam, dan meningkatkan imunitas tanpa efek samping yang merugikan jika diberikan dengan dosis yang benar. Mari kita bahas satu persatu rahasia di balik ramuan ini. Sebelum kita masuk ke cara pembuatan, kita harus paham dulu kenapa murai batu butuh asupan tambahan. Burung ini adalah tipe petarung yang membakar energi sangat cepat saat berkicau. Metabolisme mereka sangat tinggi, apalagi jika suhu udara sedang tidak menentu seperti sekarang ini. Saat stamina drop, mentalnya pun ikut turun. Ramuan herbal yang akan kita buat nanti berfungsi untuk menghangatkan suhu tubuh burung dari dalam, memperlancar peredaran darah, dan mengoptimalkan penyerapan nutrisi dari pakan harian seperti jangkrik atau fur. Jadi, ketika darahnya lancar dan badannya hangat, secara otomatis hormon testosteronnya akan stabil. Dan itulah yang membuat burung jadi lebih berani dan rajin bunyi, atau yang biasa kita sebut dengan istilah gacor. Coba bayangkan, kalau nafas burung kalian itu plong tanpa hambatan, pasti kicauannya jadi lebih panjang atau ngerol tanpa terputus. Jahe merah ini adalah kuncinya. Kandungan minyak asirinya juga membantu menenangkan syaraf burung yang stres akibat perjalanan atau lingkungan baru. Bahan kedua adalah kunyit atau kunir. Kunyit ini adalah antibiotik alami paling luar biasa yang disediakan alam. Seringkali burung malas bunyi karena ada masalah di pencernaannya yang tidak kita ketahui. Dengan memberikan ekstra kunyit dalam ramuan ini, kita sedang melakukan detoksifikasi pada usus dan lambung si murai. Kunyit mengandung kurkumin yang bisa menambah nafsu makan juga. Jadi kalau murai batu kalian agak susah makan atau kotorannya terlihat tidak sehat, kunyit inilah solusinya. Selain itu, kunyit juga memberikan warna pigmen alami yang bagus untuk bulu burung, agar tetap mengkilap dan tidak kusam meski sering dijemur di bawah terik matahari. Lanjut ke bahan ketiga, yaitu madu murni. Ingat ya kicau mania, harus madu murni, bukan sirup rasa madu yang banyak gulanya. Madu adalah sumber energi instan yang sangat mudah diserap oleh tubuh burung. Di dalam madu terdapat berbagai macam mineral dan vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh secara drastis. Madu juga berfungsi sebagai pengikat rasa, agar ramuan herbal yang cenderung pahit atau pedas bisa diterima dengan baik oleh burung. Madu memberikan efek power tambahan saat burung halus bertarung di lapangan. Jika jahe menghangatkan, maka madu memberikan bensin atau bahan bakar agar burung tidak mudah lemas di tengah jalan saat durasi lomba yang panjang. Nah, untuk urusan protein tambahan dalam ramuan, kita gunakan kuning telur ayam kampung. Kuning telur ini kaya akan lecitin dan asam amino yang sangat dibutuhkan untuk pembentukan otot dan tenaga burung. Kenapa tidak pakai telur saja? Karena telur ayam kampung memiliki kandungan nutrisi yang lebih padat dan lebih rendah risiko kontaminasi zat kimia dari pakan ayam pedaging. Kuning telur ini akan kita campurkan dengan bahan lainnya untuk menciptakan konsistensi ramuan yang padat nutrisi. Ini rahasia para pemain lama agar burungnya tetap tampil bertenaga meskipun sudah turun di beberapa sesi perlombaan dalam satu hari. Tenaganya seolah-olah tidak ada habisnya kalau sudah rutin diberikan campuran ini. Bahan terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah kencur. Kalau jahe untuk menghangatkan, kencur ini spesialis untuk menjernihkan suara.
Kencur memiliki sifat yang bisa melegakan pita suara burung. Kalian pasti inginkan murai batu kalian punya suara kristal yang melengking tembus sampai ke telinga juri. Kencur inilah rahasianya. Selain itu, kencur juga memberikan efek relaksasi pada otot-otot dada burung, sehingga saat mereka membusungkan dada dan memainkan ekor, mereka tidak merasa cepat lelah. Kombinasi jahe, kunyit, madu, telur, dan kencur adalah formula maut yang akan mengubah murai batu rumahan menjadi jawara lapangan. Sambil kita lanjut ke proses peracikan, saya ingin berbagi sedikit tips tambahan. Bagi kalian yang mungkin sangat sibuk dan tidak sempat meracik bahan-bahan herbal ini setiap hari, atau bagi kalian yang sedang bingung memilih produk fur dan vitamin burung pendukung biar cepat gacor dan fighter, silakan cek rekomendasi produk-produk terbaik yang sudah saya kurasi di kolom deskripsi video ini, atau klik saja di tab toko pada channel ini. Saya sudah pilihkan produk yang kualitasnya terjamin dan sudah banyak dibuktikan oleh para hobiis lainnya. Memilih produk yang tepat adalah investasi untuk kesehatan jangka panjang burung kesayangan kita. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pembuatan. Pertama, ambil jahe merah seukuran jempol, kunyit seukuran kelingking, dan kencur 2 ruas saja. Cuci bersih semua bahan ini, jangan dikupas kulitnya terlalu dalam, karena di bawah kulit itulah banyak terdapat minyak asiri. Setelah bersih, kalian bisa memarutnya atau memblendernya dengan sedikit air matang. Saya pribadi lebih suka memarutnya secara manual, agar sarinya benar-benar keluar secara alami, tanpa terlalu banyak campuran air. Peras hasil parutan tadi menggunakan kain bersih untuk mengambil sarinya saja. Kita ingin cairan yang pekat, bukan ampasnya, karena ampas yang kasar bisa membuat burung tersedak jika tercampur ke pakan. Setelah mendapatkan sari dari jahe, kunyit, dan kencur, sekarang saatnya mencampurkan kuning telur ayam kampung tadi. Aduk pelan-pelan sampai menyatu sempurna. Terakhir, tambahkan 1 sendok teh madu murni. Aduk terus sampai warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan yang cantik. Pastikan tidak ada gumpalan telur yang tersisa. Bau ramuan ini akan sangat khas, perpaduan antara aroma jamu yang kuat dan manisnya madu. Burung biasanya akan sangat tertarik dengan aroma alami seperti ini, karena insting mereka mengenali bau nutrisi. Ramuan ini bisa kalian simpan di dalam kulkas dan bertahan sekitar 3-5 hari. Tapi saran saya, buatlah secukupnya agar selalu segar saat diberikan. Cara pemberiannya ada 2 metode. Metode pertama adalah melalui air minum. Teteskan sekitar 5-10 tetes ramuan ini ke dalam cepuk minum burung yang sudah diisi air mineral. Aduk rata. Kelebihannya, burung akan meminumnya berkali-kali sepanjang hari secara perlahan. Namun, pastikan air minum ini diganti setiap sore hari agar tidak basi karena ada kandungan telur di dalamnya. Pemberian melalui air minum ini sangat cocok untuk tahap perawatan harian atau maintenance agar stamina burung tetap terjaga di level optimal tanpa membuatnya terlalu overaktif. Metode kedua yang menurut saya paling efektif untuk burung yang macet bunyi adalah melalui suntikan ke jangkrik atau dioleskan ke kroto. Ambil 1 ekor jangkrik, buang kakinya, lalu suntikan sedikit ramuan ini ke bagian perut jangkrik, atau cukup celupkan jangkrik tersebut ke dalam ramuan. Dengan cara ini, nutrisi herbal akan langsung masuk ke sistem pencernaan burung secara utuh tanpa terbuang. Berikan 2-3 ekor jangkrik yang sudah diberi ramuan ini pada pagi hari setelah burung diembunkan. Kalian akan kaget melihat perubahannya hanya dalam hitungan hari. Burung akan terlihat lebih tegak, matanya tajam, dan mulai rajin mengeluarkan isian-isian mewahnya. Berapa sering kita harus memberikan ramuan ini? Untuk burung yang dalam kondisi sehat dan hanya untuk menjaga performa, cukup berikan 2 kali dalam seminggu. Namun, untuk murai batu yang sedang drop mental atau macet bunyi setelah mabung, kalian bisa memberikannya selama 3 hari berturut-turut pada minggu pertama. Lalu lihat perkembangannya. Jangan mentang-mentang ramuan ini bagus, lalu kalian berikan setiap hari tanpa jeda. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kita ingin burung kita gacor karena sehat, bukan karena dipaksa secara ekstrim. Berikan jeda agar tubuh burung punya waktu untuk mengolah nutrisi tersebut menjadi energi dan mental petarung. Ramuan ini akan bekerja maksimal jika didukung dengan pola perawatan harian yang konsisten. Pengembunan di pagi hari, sekitar jam 5 atau jam setengah 6 pagi, sangat krusial. Udara pagi yang kaya oksigen akan membantu sistem pernafasan yang sudah dibersihkan oleh jahe dan kencur tadi menjadi lebih kuat. Setelah diembunkan, jemur burung secukupnya saja, sekitar 30-60 menit. Jangan menjemur burung terlalu lama sampai megap-megap,
karena itu justru akan membakar energi yang sudah kita bangun lewat ramuan herbal tadi. Keseimbangan antara nutrisi dari ramuan dan kesegaran udara pagi adalah kunci utama kesuksesan para jawara. Saat siang hari, biarkan burung beristirahat di tempat yang tenang. Jika perlu, gunakan kerodong tipis agar burung tidak terlalu terganggu oleh lalu lalang orang atau hewan lain. Di sore hari, bersihkan kandang dari kotoran. Kebersihan kandang sangat berpengaruh pada psikologi burung. Burung yang merasa nyaman di rumahnya akan lebih mudah untuk berkicau. Berikan lagi jangkrik tanpa ramuan di sore hari sebagai pelengkap. Sebelum tidur, pastikan burung dalam kondisi tenang. Dengan tubuh yang hangat berkat ramuan jahe tadi, burung akan tidur lebih nyenyak. Dan saat bangun keesokan harinya, mereka akan merasa segar dan siap untuk berkonser kembali. Bagaimana cara tahu kalau ramuan ini mulai bekerja? Perhatikan perubahan pada kotorannya. Biasanya, kotoran akan menjadi lebih padat dan kecil. Itu tandanya penyerapan nutrisi berjalan baik. Secara fisik, burung akan lebih sering merapikan bulu dan terlihat lebih waspada atau fighter. Dari segi suara, volume kicauannya akan terasa lebih tebal dan kristal. Jika kalian melihat murai kalian mulai sering menari-nari di tangkringan sambil mengeluarkan tembakan-tembakan kasar, selamat. Itu tandanya stamina dan mentalnya sudah berada di puncak. Terus pantau perkembangannya dan sesuaikan dosisnya jika dirasa burung sudah mulai terlalu galak atau overbirahi. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan kicau mania saat menggunakan ramuan herbal ini. Pertama, menggunakan bahan yang sudah layu atau busuk. Pastikan semua bahan segar. Kedua, tidak menjaga kebersihan tempat minum atau wadah pakan setelah pemberian ramuan. Sisa-sisa telur atau madu yang menempel bisa mengundang semut dan bakteri jika tidak dibersihkan. Ketiga, memberikan ramuan ini saat burung sedang sakit parah atau sedang dalam masa mabung total. Saat mabung, burung butuh ketenangan dan energi untuk menumbuhkan bulu, bukan untuk dipaksa gacor. Jadi, gunakan logika dan perasaan kalian dalam merawat makhluk hidup ini. Merawat murai batu memang butuh kesabaran ekstra. Tidak ada hasil yang instan. Tapi dengan konsistensi dan penggunaan bahan-bahan alami seperti yang kita bahas tadi, hasilnya akan jauh lebih awet dan berkualitas. Jangan mudah menyerah kalau dalam 1 atau 2 hari belum ada perubahan besar. Setiap burung punya karakter dan kecepatan adaptasi yang berbeda-beda. Teruslah belajar dan bereksperimen dengan hati yang senang. Karena kunci utama dari hobi ini adalah rasa sayang kita kepada burung tersebut. Kalau kita merawatnya dengan hati, burung pun akan membalasnya dengan kicauan yang indah untuk kita. Itulah tadi rahasia ramuan herbal penambah stamina murai batu agar gacor siang malam. Semoga tips ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian punya resep herbal lain atau ada pertanyaan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah ya. Mari kita saling berbagi ilmu, agar komunitas Kicau Mania Indonesia semakin solid. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka video ini, subscribe bagi yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan tips menarik lainnya seputar dunia burung. Saya pamit dulu, salam satu hobi, salam cinta Kicau Mania, dan sampai jumpa di video berikutnya.